Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Harun Jabanyo dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 201090104. Di sini saya akan membahas tentang iman kepada makhluk gaib. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua macam. Yang pertama gaib atau al-gaib dan yang nyata atau asy-syahadah. Yang membedakan antara keduanya ialah bisa dan tidaknya dipantau oleh panca indera yang dimiliki manusia. Gaib secara bahasa berarti yang disamarkan atau tidak jelas dilihat. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak seperti malaikat, jin, syaitan, hantu, dan yang tidak nampak lainnya. Iman kepada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri-ciri orang yang beriman ialah mempercayai kepada hal yang gaib. Perlu diketahui bahwa kehidupan makhluk gaib juga berdampingan dengan manusia, sehingga diperlukan pengetahuan agar manusia tidak mengganggu mereka maupun sebaliknya. Ada juga sebagian makhluk gaib yang pekerjaannya menyesatkan manusia agar tersesat dan meninggalkan jalan Allah yang lurus. Dan manusia pun diperintahkan agar menghindari rayuan-rayuan dari mereka. Maka, salah satu cara kita untuk menghindari godaan kesesatan mereka adalah mengenali sifat-sifat mereka, asal-usul dan hikmah diciptakannya mereka. Namun, tidak semua makhluk gaib diciptakan untuk menyesatkan manusia. Allah juga menciptakan makhluk gaib yang berbuat baik dan selalu taat kepadanya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mempelajari sebagian tentang mereka. Setelah itu, terdapat 4 macam makhluk gaib. Yang pertama, malaikat. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat yang tertentu. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan ar-rasul atau utusan. Misalnya pada Quran Surat Hud ayat 69 yang artinya, para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Setelah itu, penciptaan dan wujud dari malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Wujud malaikat tidak bisa dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dicicipi atau dirasakan oleh manusia, kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Berikut sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Terdapat 7 sifat. Yang pertama, malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat patuh akan segala perintahnya dan tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Yang keempat, tidak memiliki keinginan seperti manusia. Yang kelima, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang keenam, malaikat tidak berkeluarga. Yang ketujuh, hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan alam semesta yang kita saksikan ini. Berikut adalah nama dan tugas dari malaikat. Jumlah malaikat sangatlah banyak dan tidak dapat diperkirakan, baik dari dalam tingkatan, tugas, pangkat, dan kedudukannya. Terdapat 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam.
Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniupkan sangkakala atau trompet di hari kiamat dan di hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Rokib dan Atid yang bertugas mencatat amal perbuatan. Yang keenam, malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas menanyai mayat di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Dan yang kedelapan, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Setelah membahas tentang malaikat, makhluk gaib yang kedua yaitu jin. Secara etimologi, al-jin berasal dari kata jamak yang artinya bersembunyi. Jin adalah salah satu makhluk yang termasuk dalam golongan ruh yang berakal, yang juga diberi perintah taklif atau menjalankan syariat agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang asal dari jin itu diciptakan olehnya, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dan 27, yang artinya, sungguh kami, Allah, telah menciptakan manusia itu dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami ciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa jin diciptakan dari api yang tiada berasap, yang murni sama sekali, dan penciptaan jin lebih dulu daripada penciptaan manusia. Golongan jin itu banyak sekali penggolongannya. Di antara mereka ada yang istiqomah atau berpendirian teguh, baik perangainya serta bagus kelakuannya. Tetapi ada pula di antara mereka yang bodoh, lemah akal pikirannya, serta lalai. Di antara mereka ada pula orang kafir. Ada pula yang kafir, maksud saya. Dan inilah bagian yang terbanyak sekali di kalangan bangsa jin tersebut. Setelah membahas malaikat dan jin, setelah itu makhluk gaib yang ketiga yaitu iblis. Iblis ialah suatu nama yang berasal dari bahasa Arab, dari asal kata iblas, yang berarti putus asa dari rahmat Tuhan. Iblis berasal dari golongan jin, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Iblis dahulunya seorang jin yang taat dan berilmu, sehingga ia pun tinggal di dalam surga. Namun, karena kesombongannya, yaitu tidak mau memberikan sujud atau penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, ia pun mendapat laknat dari Allah dan dikeluarkan dari surga. Namun sebelum ia dikeluarkan, iblis meminta kepada Allah agar tidak dimatikan sampai hari kiamat untuk selalu menggoda anak cucu Adam, dan Allah mengabulkan permintaan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Syad ayat 80-81 yang artinya, Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, atau hari kiamat. Setelah membahas tentang malaikat, jin dan iblis, makhluk gaib yang keempat yaitu setan. Setan adalah golongan jin yang menderhaka, sombong, pengacau, dan fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada orang yang beriman supaya tidak mengikuti jejak dari langkah setan, karena setan itu senantiasa menggoda dan menyuruh manusia supaya melakukan kejahatan. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran Surat An-Nur ayat 21 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia atau setan menyuruh melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sekian dari materi iman kepada makhluk gaib yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.